Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat ini, yaitu tanggal 6 September 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat napas kehidupan yang Kau berikan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita yaitu yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat 14. Saya akan membacakan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, melalui kasih karunia Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena akibat dosa itu seharusnya kita akan menerima kematian yang kekal. Tetapi melalui kasih setia Tuhan, Dia mengorbankan dirinya. Dia menghapuskan segala catatan tuduhan terhadap semua orang yang percaya padanya. Dia mengambil semuanya itu dengan memakukan pada kayu salib. Oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, Allah yang Maha Kuasa menghapuskan tuduhan terhadap kita dan segera mencabutnya dengan memakukannya di kayu salib. Bapak Ibu, kematian Kristus mengakhiri dosa kita. Kebangkitan Tuhan membangkitkan sifat baru dalam diri kita. Hidup baru kita di dalam Kristus. Tuduhan dan tuduhan yang tertulis dalam buku kehidupan, kita menghukum kita semua pada pemisah abadi dari satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup, serta kesempurnaan yang diisyaratkannya. Namun syukur kepada Tuhan karena Dia tidak hanya menerapkan kebutuhan akan kesempurnaan dalam diri kita masing-masing. Dikatakan namun juga Dia menyediakan jalan bagi kita semua untuk menjadi sempurna dan utuh. Dalam kasih karunia-Nya, Dia mencapai hal ini melalui pengorbanan murni putranya yang kekal menggantikan kita. Dia membatalkan surat hutang yang terdiri dari ketetapan-ketetapan yang menentang kita. Dia mencabut pernyataan-pernyataan yang memusuhi kita. Yesus telah menyingkirkannya setelah memakukannya di kayu salib. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukanlah suatu peristiwa kematian pada umum seperti peristiwa kematian dalam sejarah hidup manusia. Mungkin saja orang beranggapan bahwa kematian Yesus itu tidak lebih dari kematian seorang pahlawan atau pejuang Kristen yang rela mati demi mempertahankan prinsip atau ajarannya. Sehingga mereka menyamaratakan kematian Yesus Kristus itu 11-12, atau kita katakan tidak jauh berbeda dengan kematian para martir, yaitu orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan. Orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama itu mungkin benar jika kematian Yesus Kristus tidak disertai dengan peristiwa kebangkitannya. Bapak Ibu, kalau kita baca juga di dalam Alkitab, dikatakan di dalam Matius 20 ayat 28, dikatakan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kalau kita juga baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itulah kasih setia Allah. Melalui kematian Yesus merupakan penggenapan terhadap bentuk-bentuk korban yang terdapat dalam perjanjian lama. Darahnya yang tercurah adalah korban sempurna yang dipersembahkan oleh seorang imam besar, yaitu adalah dirinya sendiri. Boleh kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus selaku imam besar datang kepada Allah dengan membawa korban, dan korban itu adalah tubuhnya sendiri. Dalam perjanjian lama, korban adalah simbol pengampunan dosa dan jalan pendamaian manusia dengan Allah. Maka melalui kematiannya, Yesus Kristus telah membayar hutang dosa seluruh umat manusia, supaya manusia yang diciptakannya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu dikatakan Dia menghapuskan segala surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, supaya kita tidak tertekan akibat dosa kita, tetapi supaya kita dapat hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan Dia sudah memakukannya itu di kayu salib melalui dirinya sendiri, supaya kita yang percaya tetap setia di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Engkau sudah rela mati untuk kami orang berdosa ini. Bahkan Engkau sudah memakukan segala hutang dosa kami yang mendakwa kami di kayu salib. Melalui diri-Mu, melalui darah-Mu yang kudus, Engkau menebus kami. Biarlah pengorbanan-Mu itu Tuhan, kami nyatakan dalam kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, tetap mengingat kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang tetap menyebarkan suara kebenaran. Terima kasih Tuhan, bantu kami ketika kami lemah, supaya kami tidak diperdaya oleh iblis untuk melakukan dosa dan kejahatan, tetapi biarlah kami Tuhan tetap menjadi pembawa berita sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.